Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 sebab seseorang tidak mendapat syafaat di hari kiamat. Dalam ilmu kalam, syafaat diartikan sebagai sebuah pertolongan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di hari kiamat untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Syafaat adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Syafaat juga dapat diartikan sebagai usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, syafaat ada berbagai macam. Ada syafaat yang khusus diberikan oleh Rasulullah SAW, dan ada juga yang diberikan oleh selain Rasulullah SAW. Berikut ini macam-macam syafaat. Syafaat as-syafaatul usma atau syafaat teragung. Syafaat ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diberikan saat manusia merasakan dahsyatnya padang mahsyar, di mana manusia mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Namun mereka tidak bersedia memberikan syafaat. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah syafaat bagi penduduk surga untuk masuk surga. Syafaat ketiga adalah syafaat bagi penduduk surga untuk ditinggikan derajatnya di surga. Syafaat keempat adalah syafaat bagi ahli tauhid yang berada di neraka agar keluar dari neraka. Syafaat kelima adalah bagi kaum yang pantas masuk neraka agar tidak masuk neraka. Syafaat keenam adalah syafaat khusus Rasulullah SAW untuk Abu Thalib hingga ia diringankan dari azabnya. Sedikitnya ada 3 beban yang membuat seseorang terhalang dari mendapatkan syafaat di hari kiamat. Pertama adalah ketika seseorang muslim terjebak pada kesyirikan atau melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah. Perbuatan ini menjadi halangan untuk memperoleh syafaat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni, sedangkan salah satu syarat mendapatkan syafaat adalah diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, penyebab terhalangnya syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat, yaitu karena saat menjadi pemimpin tidak bersikap adil kepada rakyatnya dan bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam hadis Abu Umamah disebutkan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 2 macam umatnya yang tidak akan mendapatkan syafaat darinya, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Haisami menyebut perawinya Siqah. Hadis Abu Hurairah menyebutkan bahwa pemimpin yang adil itu termasuk 7 orang yang akan diberikan keteduhan pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, 7 orang akan dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat di bawah bayang-bayangnya, sebab pada hari itu tidak ada bayangan kecuali bayangannya, yaitu pertama pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga adalah menyangkal kebenaran syafaat. Hadis riwayat Anas bin Malik menyebutkan, siapa yang menyangkal syafaat, maka dia tidak akan mendapat bagian dari syafaat. Sanad hadis ini disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.